Anjing menggonggong kafilah berlalu. Orang nomor satu di Indonesia, Presiden Prabowo Subianto, nggak sudi di lobi Megawati demi kepentingan PDIP. Mulai politik nasi goreng basi, request kursi menteri dan bahkan ajukan ide gantikan Gibran dengan Puan? Enggak. Paling baru infonya Megawati sudah telepon Prabowo minta dibantu membebaskan Hasto dari jeratan KPK. Enggak mau juga. Mohon maaf nih, Pak Prabowo tidak peduli. Beliau sudah fokus mengurus rakyat. Jadi Ibu Megawati silahkan tanggung apa akibat yang sudah dilakukan, yang sudah dijalani oleh kader-kader Anda. Ekonomi khusus Indostropolis Batang. Saudara-saudara sekalian, kawasan ini tentunya adalah hasil kerja keras dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini sekali lagi saya ingin menyampaikan penghargaan kepada pendahulu saya, Presiden ke-7 Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, karena di bawah kepimpinan beliau dan dikerjakan juga oleh menteri-menteri beliau, fondasi yang kuat, segala persiapan telah dibangun sehingga hari ini Indonesia memiliki suatu kawasan yang kita harapkan bisa nanti menjadi Shenzhen-nya Indonesia. Insya Allah. Oke, ini ketika Pak Prabowo sedang meresmikan kawasan ekonomi khusus ya, Indostropolis Batang, yang kemudian waktu pembukaan Pak Prabowo tidak lupa menyampaikan rasa terima kasih dan sanjungan kepada Pak Jokowi yang sudah memulai proyek ini sejak era beliau menjabat sebagai Presiden ke-7. Pak Prabowo tuh udah punya proyek-proyek besar seperti ini. Tidak bisa lagi diganggu untuk sekedar minta bantuan untuk ini, untuk itu. Ya, elah, di lobby-lobby ya kan? Saudara-saudara sekalian, kita melihat rencana-rencana ke depan sangat menjanjikan. Puluhan ribu lapangan kerja akan terwujud. Bahkan saya baru memimpin rapat perencanaan di Kabinet Merah Putih. Investasi yang kita akan laksanakan mulai tahun ini, nanti buahnya adalah hilirisasi. Supaya nilai tambah semua bahan baku kita bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Juga lapangan kerja. Yang kita hitung lapangan kerja dalam 5 tahun yang akan datang akan mencapai 8 juta lapangan kerja. Jadi ini membawa optimisme kepada kita semua. Masa depan kita gemilang dan cerah. Walaupun ada sedikit usaha-usaha entah dari mana, ya kan, untuk selalu menurunkan semangat dan masa depan, semangat dan harapan daripada anak-anak muda kita. Saya tegaskan di sini, tidak benar dan kita akan maju terus. Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus. Kita akan bangun masa depan yang gemilang. Saya bangga telah berhasil hari ini melihat pekerjaan yang luar biasa ini. Oke, tuh dengerin. Dengerin yang suka ngelobi-ngelobi Pak Prabowo untuk membantu kepentingan pribadi dan golongan. Sorry nih, sorry ye. Pak Prabowo sudah punya fokus sendiri untuk ngurusin rakyat. Dengerin kalimat terakhir tadi. Biarkan anjing menggonggong. Kita fokus nih. Kita fokus ngerjain pekerjaan rumah Indonesia yang banyak sekali. Mumpung beliau juga sudah diberi kesempatan untuk menjadi presiden ke-8. Ini kan menjadi satu goal ya. Setelah beberapa kali ikut kontestasi Pilpres beliau gagal. Sekarang ini dianggap beliau sebagai kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Apalagi kemudian tiba-tiba harus berhenti sebentar untuk kebantu ada orang, tolong dong teman saya ada yang ditahan KPK, tolong bantuin bebaskan. Mohon maaf nih, mohon maaf sekali. Udah repot, repot nih nggak bisa diganggu gugat gitu.
Apalagi ada makan bergizi gratis. Kata Luhut Binsar Panjaitan, ini mencengangkan sekali efeknya. Dan ini dipaparkan. OMBG tadi juga dilaporkan oleh Profesor Arif, karena Arif ahli kemiskinan, kita semua terperangah juga melihat bahwa dampak MBG ini memang luar biasa kepada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, terus ekosistem yang terbangun dari ekonomi dan seterusnya. Dan penurunan kemiskinan. Kamu ngomong lagi lengkap lah. Arif, lu yang ngomong ahli. Ini Profesor Arif adalah ahli kemiskinan Indonesia yang jarang kita dengar dari Presiden, mengagumi tadi apa yang beliau sampaikan. Silakan angka-angkanya, Arif, lu ngomong. OMBG. Ada seorang ahli, ya kan, ahli ekonomi begitu, yang disebut Luhut Binsar Panjaitan memaparkan bagaimana efek MBG ini luar biasa terhadap ekonomi dan juga lapangan kerja yang terbentuk di daerah-daerah. Jadi 1 kali dayung 3 pulau terlampaui. Lewat satu program, Pak Prabowo mencanangkan makan bergizi gratis ini efeknya domino. Terhadap ekonomi juga berefek, terhadap lapangan kerja di daerah juga berefek. Jadi bukan cuman soal gizi saja. Ini mencengangkan sama ini ya, dinilai oleh Luhut, Dewan Ekonomi Nasional. Menarik. Ngomong-ngomong soal ekonomi, kemarin ada sempat viral bagaimana investor-investor kita itu ogah-ogahan tanam duit di negara kita, karena kita banyak sekali ormas-ormas yang suka palak, suka pungli. Ini sebenarnya sudah dicatat lama oleh Pak Prabowo Subianto. Mendukung pembubaran ormas Prabowo, mereka sering menipu pakai proposal. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku paling mendukung jika organisasi kemasyarakatan atau ormas di Indonesia alangkah baiknya ditiadakan. Sebab menurut Baca Pres 2024 ini, keberadaan ormas hanya menyusahkan pemerintah apalagi masyarakat. Saya paling mendukung dan senang betul jika Indonesia bersih dari ormas. Kalau bisa dibubarkan aja semuanya itu, kata Prabowo. Dia mencontohkan hampir semua ormas dijadikan kedok pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan berupa uang dengan melancarkan aksi tipu-tipu lewat pengajuan proposal. Banyak di bangsa kita mayoritas ormas nipu dengan cara mengajukan proposal untuk adakan kegiatan padahal fiktif, tegasnya. Biasanya menjelang 17-an atau tahun baru atau agenda apa begitu, tiba-tiba usaha kita tuh didatengin ormas bawa proposal, nodong, tapi kalau enggak dikasih duit itu bakal mencak-mencak, katanya uang keamanan lah ini dan itu. Ini kan jadi investor yang naruh duit bikin perusahaan di Indonesia males-males juga nih, ya kan? Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI Polri membereskan ormas yang sering meminta pungli. Perintah Presiden ini disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Jadi Bu, soal pungli di kawasan Presiden tadi merintahkan untuk tadi akan merintahkan TNI Polri ya tadi ya, untuk tadi dengan kejaksaan untuk melihat seperti itu. Kita harus tindak hal-hal semacam itu, nanti dipelajari dengan baik ya. Pokoknya harus tertib. Jelajahi. Itu komentar dari Luhut ya. Kayaknya dari nada bicaranya Luhut juga sudah gergetan. Nih ormas-ormas perlu disingkirkan yang meresahkan. Tidak semua ormas pungli, tidak semua ormas melakukan kejahatan, tidak semua ormas meresahkan. Ada beberapa ormas yang kemudian justru tidak jadi organisasi masyarakat, jadi benalunya masyarakat gitu. Mereka nodongin perusahaan-perusahaan, minta dana CSR-nya mana Pak? Padahal CSR itu bukan buat ormas, tapi buat masyarakat gitu ya, di sekeliling perusahaan. Bukan buat satu golongan saja. Lu kalau pengen tahu, gua jagoan yang megang kikiul. Iya, Pak, ada nih gua nih. Yang lagi viral. Paham. Masa gua banyak di sini. Jagoan Cikiwul. Kalau gua tutup jalan di depan baru bisa bergerak. Siap. Ya, Bu. Ya gimana? Kita kan sesuai prosedur juga, Pak. Prosedur buat nih. Gua mau ketemu pimpinan lu di sini siapa? Bos lu. Ini real ya, ini bukan film ya, Ya kan serius. kita nggak ada Ini hubungan sama videoin. kamu. Nggak ada urusan sama lu, gua urusan perusahaan. Tapi kan kita sebagai pengamanan, Bu. Kita pengen tahu. Pengen tahu bos lu siapa? Kita kan Responnya pengamanan. apa gitu. Bos lu siapa? Nggak mau kenal gua, ya kan? Gua selama ini Biar nggak pernah bos lu turun. kenal gua gitu. Oh, langsung begitu. Ngancemnya itu loh, ngancem. Bos lu biar kenal gua, panggil bos lu. Kan gitu.
Ini kalau tidak salah di daerah Bekasi ya. Itu Yang aja. turun ke sini anak buah gua nggak pernah turun. Sekarang gua turun, gua ingin buktiin ternyata kayak begini semuanya, nggak menghargai lingkungan, ya kan? Oh, paham saya juga. Bagian saya lah, saya juga kan keamanan sini. Ntar gara-gara ini saya keluarin gimana? Lu Enggak jangan ada keluarin, urusan. gua yang masukin, ngapain lu keluarin? Di sini gua yang megang pabrik-pabrik semua. Iya, paham. Megang. Tapi saya kasih aja lah dari saya lah. Enggak. Enggak, Kita gua enggak ada mau. nama Sini, nanti. Bu. Tahun Maaf, depan Ibu. nanti saya enggak ada nama. Gua nggak mau. Tahun Gua depan pengen- masa lu mau ngasih lagi gua? Enggak mau. Itu kan gaji lu, enggak gaji mau lu. lah. Gua pengen yang punya pabrik ini keluar. Nah, gitu loh, Pak. ART-nya Jangan kalian. jangan ribut-ributan sini, Pak. Bukan ini keributan. Gua ngasih gini, ini udah cara baik-baik gua loh. Nodong teman-teman. Gua apa sih? Nodong Gua dia. bela negara di sini. Ini tuh benalu sekali. Orang-orang nyari duit ya. Bukannya kerja, ini Bapak Satpam justru yang kerja ya. Mereka yang nyari duit tinggal minta-minta aja. Cuman berbekal kalimat saya megang daerah sini. Daerah tuh dipegang gimana caranya sih? Apanya dipegang? Patok gitu dipegang gitu. Batas tanah daerah sini dipegang. Apa sih? Kalau misalkan ada jasa keamanan, tawarkan ke perusahaan jasa keamanan. Real juga nih kerja, jangan makan gaji buta. Begini nodong, premanisme namanya. Bagi seluruh aparatur pemerintah di Provinsi Jawa Barat, dari mulai gubernur sampai RT RW. Kalau katanya RT RW bukan pemerintah ASN, tetapi struktur yang ada dilarang meminta dan memberi tunjangan hari raya pada siapapun dan dalih apapun. Oke, biasanya ormas-ormas itu tuh minta-minta nodongnya dengan terselubung kalimat THR, minta THR ke perusahaan. Padahal pungli. Yang kedua, bagi seluruh lembaga usaha, baik BUMD, BUMN, lembaga-lembaga bisnis swasta, dilarang untuk memberikan THR pada siapapun. Ini maksudnya THR yang tadi ya, ke ormas-ormas tadi. Jangan salah sangka. Nanti di pelintir-pelintir Demul bilang nggak boleh ada THR ke ASN. Gak gitu, bukan ke ASN-nya, tapi ke orang-orang yang minta-minta tadi, yang pungli-pungli tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Laskar Merah Putih yang melihat dari CCTV di depan untuk kita yang ngopi bersama walaupun di bulan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa ini? Sebuah insiden yang diduga sebagai aksi anarkis terjadi di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, Kamis 20 Maret 2025. Sejumlah anggota organisasi masyarakat atau ormas yang mengaku dari Laskar Merah Putih mendatangi kantor dengan dalih ngajak ngopi bareng. Lah puasa, Pak. Gimana sih siang-siang begini? Ngomong aja minta duit. Waduh, lempar-lempar sampah ya. Waduh, diratakin sampahnya di depan kantor. Ini di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah saya prediksi, pasti lanjutannya ada video minta maaf ya. Saya Novi, Sekjen Laskar Merah Putih Kabupaten Bekasi. Pada hari ini, di kesempatan ini saya memohon maaf yang Dari dulu tuh begitu. Kemarin juga ada ormas yang ngebubarin orang yang nggak puasa lagi makan di warung gitu ya. Tiba-tiba juga minta maaf. Ormas-ormas meresahkan begini. Nih yang tadi nih. Oh ada ASN yang nggak terima ya. Diacak-acak tempatnya sama ormas-ormas ini. Iya, berarti kamu mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Jadi ada jalur difabel ya. Untuk jalur disabilitas, jalur disabilitas. Kemudian ketika para ormas ini protes, apa yang mereka minta nggak dikasih, ngajakin ngopi di siang bolong di hari puasa. Ya gimana maksudnya? Malaman aja Bu. Apalagi tadi ibunya pas nyamperin bawa rokok, ya kan? Sebat, 2 sebat, 3 sebat sambil nyamperin terus melotot begitu. Ya elah. Ini kalau misalkan ya nggak jadi bahas. Yang jelas ini meresahkan gitu teman-teman ya.
Ya semoga dengan concern Pak Prabowo yang sudah mencatat ada ormas-ormas yang bikin resah para pelaku usaha, pelaku industri, masyarakat umum, dan juga ini bahkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi dipalakin sama ormas juga, ini segera disikat lah. Ini meresahkan. Duitnya juga nggak ke masyarakat Pak, serius. Ini tilep sama mereka sendiri kok.